Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bapak Ilham Hidayat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari penyakit menular COVID-19. Video pembelajaran ini adalah hasil diskusi dari tim guru kelas 8 Matematika SMP 1 Padang Panjang, yaitu Ibu Nofrileni dan Ibu Yesenia. Selamat menyaksikan dan semoga kalian paham. Oke, anak-anak Bapak semuanya, untuk pertemuan 4 yaitu kita lakukan pemantapan untuk barisan dan deret aritmatika. Ada beberapa soal yang akan dibahas pada pertemuan keempat ini. Nah, sebelum kita membahas soal tersebut, yang perlu kita ingat adalah dua rumus utama yang akan digunakan dalam pemecahan soal tersebut. Yang pertama, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, di mana untuk menentukan suku Kn kita gunakan rumus UN. Sedangkan untuk menentukan jumlah N suku pertama atau Sn kita gunakan Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Dan kita ingat definisinya, suatu barisan U1, U2, U3 atau suatu barisan suku pertama, suku kedua, suku ketiga disebut barisan aritmatika jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Nilai selisih yang tetap itu disebut dengan beda atau kita lambangkan dengan B kecil. Sedangkan dengan deret adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku sebuah barisan. Jika U1, U2, U3, dan seterusnya adalah barisan aritmatika, maka U1, U2 ditambah U3 ditambah seterusnya adalah deret aritmatika. Jadi yang harus kalian ingat, untuk menentukan suku ke N, kita gunakan UN. Kalau untuk menentukan jumlah N suku pertama, kita gunakan SN. Nah, di sini yang harus kita kenangkan adalah SN untuk menentukan jumlah. Berarti itu yang membedakan UN dengan SN. Nah, soal sebelum kita lanjutkan ke soal, terlebih dahulu kita bahas di mana pada pertemuan sebelumnya Bapak tekankan bahwa U1 itu sama dengan A. Nah, dari manakah datang U1 itu sama dengan A? Kita ingat lagi, untuk menentukan suku ke N, kita gunakan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita perhatikan atau kita ingat, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi, U1 kita ganti N-nya sama dengan 1, maka A tambah N-nya diganti dengan 1, 1 kurang 1 dikali B. Maka U1 sama dengan A tambah 0 kali B. Atau dapat kita tulis menjadi U1 sama dengan A. Nah, kita peroleh U1 sama dengan A atau U1 sama dengan A tambah 0 kali B. Otomatis untuk U2 sama dengan A tambah 2 kurang 1 kali B, maka U2 sama dengan A tambah 1 kali B. Sedangkan untuk U3 sama dengan A tambah 3 kurang 1 kali B. Sehingga dapat kita tulis U3 sama dengan A tambah 2 kali B. Kita perhatikan. Untuk U1 itu sama dengan A tambah 0B, sedangkan U2 sama dengan A tambah 1B, sedangkan untuk U3 sama dengan A tambah 2B. Nah, dari pola ini dapat kita simpulkan otomatis
U1 sama dengan A, atau U1 sama dengan A tambah 0 kali B, dapat kita tulis U1 sama dengan A. Karena 0 kali B itu habis. Nah, U2 sama dengan A tambah 1 kali B. Sedangkan U3 sama dengan A tambah 2 kali B. Nah, U1 0, U2 1, U3 2. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita tulis nih. Lihat polanya. 1 0, 2 1, 3 2. Nah, sehingga jika kita mencari U yang lebih besar, otomatis misalkan U99. Nah, bisa kita tulis A tambah 98 atau 99 kurang 1 kali B, atau langsung 98 kali B, karena selalu dikurangi 1. Sedangkan U100 sama dengan A tambah 99B. Nah, jadi lagi nih, U5000 misalkan A tambah 4999B. Jadi kenapa ditekankan lagi? Karena sangat berguna untuk menjawab soal-soal berikutnya. Untuk kalian lebih pahamnya, mari kita bahas beberapa soal yang terkait dengan UN dan SN atau barisan dan deret aritmatika. Soal pertama, suku ke-21 suatu barisan aritmatika adalah 84 dan suku ke-9 adalah 36. Tentukan A. Suku pertama atau U1, B. Suku ke-100 atau U100. Nah, kita ingat lagi pada slide sebelumnya atau beberapa menit sebelum ini kita bahas terkait hal ini. Nah, suku ke-21 dari barisan aritmatika adalah 84. Sedangkan suku ke-9 adalah 36. Maka dapat kita ketahui atau diketahui U21 sama dengan 84, U9 sama dengan 36. Ditanya A. Suku pertama atau U1, B. Suku kedua, atau B yang ditanya itu suku ke-100, suku ke-100 atau U100. Maka dapat kita selesaikan. Jawabannya kita gunakan prinsip UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jika U21, maka dapat kita tulis A tambah 20 kali B. Nah, A tambah 20 kali B sama dengan 84. Ini sebagai persamaan 1. Sedangkan untuk U9 otomatis dapat kita tulis sama dengan A tambah 8B sama dengan 36. Ini sebagai persamaan 2. Nah,
Ini U1 itu sama dengan A. Maka kita akan cari nilai A-nya dan nilai B. Untuk menentukan nilai A dan nilai B, sehingga menentukan jawaban A dan jawaban B, ada namanya proses eliminasi dan proses substitusi yang pernah kalian pelajari di kelas 1. Nah, mari kita ingat lagi, apa itu eliminasi dan apa itu substitusi. Eliminasi dari dua persamaan ini, kita tulis lagi persamaannya, persamaan 1 dan persamaan 2, A tambah 20B sama dengan 84, A tambah 8B sama dengan 36. Kita ingat lagi bahwa eliminasi itu adalah menghilangkan dengan syarat ada koefisien yang sama. Jadi kita lihat apakah ada koefisien dari variabel-variabel ini sama, maka dapat kita hilangkan. Atau jika tidak sama, kita samakan dahulu dengan cara perkalian masing-masing koefisiennya. Karena ini ada variabel yang sama, A dan A memiliki koefisien 1, maka dapat kita langsung lakukan proses eliminasi. Nah, kita ingat bahwa A itu sama dengan 1A, maka dapat kita lakukan eliminasi. Proses eliminasinya dengan cara mengurangi, atau pengurangan. Tidak mungkin kita lakukan penjumlahan, karena A tambah A itu sama dengan 2A, maka kita lakukan pengurangan. A kurang A habis, maka 20B dikurang 8B sama dengan 12B sama dengan 84 dikurang 36 sama dengan 84 sama dikurang 36, ayo, sama dengan 48. Ruas kiri dan ruas kanannya, karena kita ingin mencari nilai B sama-sama dibagi dengan 12, maka B sama dengan 48 dibagi 12, B sama dengan 4, maka kita peroleh nilai B sama dengan 4. Jika kita sudah melaksanakan proses eliminasi, kita lakukan proses substitusi. Proses substitusi yaitu dengan cara memasukkan salah satu nilai yang sudah kita dapatkan, boleh ke persamaan 1 atau boleh ke persamaan 2. Nantinya nilai yang kita peroleh akan sama, boleh ke persamaan 1 atau boleh ke persamaan 2. Boleh ke A tambah 20B sama dengan 84 atau boleh ke A tambah 8B sama dengan 36. Kita masukkan nilai B yang sebelumnya kita dapatkan dari proses eliminasi ke persamaan A tambah 20B sama dengan 84. Maka A tambah 20B itu sama dengan 20 kali B, maka kita ganti dengan B-nya sama dengan 4. Maka A tambah 20 kali 4 sama dengan 84. A tambah 4 kali 20 itu 80, maka A tambah 80 sama dengan 84. A sama 84 sama dengan 84 dikurang 80, maka nilai A yang kita peroleh adalah 84 kurang 80 sama dengan 4, maka nilai A adalah 4. Nah, sebelum Bapak melanjutkan ke pertanyaan inti A dan B, boleh kalian terlebih dahulu mencatat bagian-bagian ini.
Oke anak-anak Bapak semua, mari kita lanjutkan untuk menyelesaikan pertanyaan A dan pertanyaan B. Untuk jawaban inti A atau jawaban A yang ditanya adalah suku pertama kita tulis suku pertama atau kita lambangkan dengan U1 sama dengan A, otomatis U1 sama dengan 4. Maka kita peroleh jawaban A U1 sama dengan 4. Kita lanjutkan ke jawaban yang B, yaitu suku ke-100. Suku ke-100 atau kita lambangkan dengan U100, kita bisa tulis dulu rumus UN-nya, atau boleh langsung U100 A tambah N kurang 1 kali B, atau boleh kita tulis rumusnya dulu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B, atau U100 sama dengan A tambah 99 kali B. Maka U100 sama dengan 4 tambah 99 kali B-nya 4. Maka kita peroleh U100 adalah 4 tambah 99 kali 4 sama dengan 400. Maka selesai soal ini, kita simpulkan suku pertamanya U1 sama dengan 4 dan B suku 100 atau suku ke-100 adalah 400. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal kedua, barisan bilangan di bawah ini yang rumus suku ke N-nya yaitu UN sama dengan min 2N kurang 5 adalah, ini ada pilihan ganda, A min 5 min 7 min 9 11 dan 13, B nya min 3 min 5 min 7 min 9 min 11, C min 7 min 9 min 11 min 13 dan min 15, D min 1 min 2 min 3 min 4 dan min 5. Jadi untuk menentukan atau menyelesaikan soalan kedua ini, kita langsung masukkan atau kita gantikan aja setiap N-nya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 tergantung isian yang disajikan di soalnya. Nah, coba perhatikan barisan bilangan di bawah ini yang rumus suku ke N UN sama dengan negatif 2N dikurang 5 adalah, nah, untuk menjawab soal yang kedua ini sangat gampang. Jadi kalian cuman memasukkan nilai N-nya atau kalian ganti menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalian cek apakah sesuai dengan barisan yang terbuat. Misalkan UN sama dengan min 2N kurang 5 atau UN sama dengan negatif 2N kurang 5, maka U1 kita ganti setiap N jadi 1, maka U1 sama dengan negatif 2 kali 1 kurang 5 sama dengan negatif 2 kurang 5 sama dengan negatif 7. Lanjutkan, U2 sama dengan negatif 2 kali 2 kurang 5 sama dengan negatif 2 kali 2 yaitu negatif 4, sehingga negatif 4 kurang 5 sama dengan negatif 9.
Lanjutkan, U3 sama dengan negatif 2 kali 3 kurang 5 sama dengan negatif 6 kurang 5 sama dengan negatif 11. Lanjutkan, U4 sama dengan negatif 2 kali 4 kurang 5 sama dengan negatif 8 kurang 5 sama dengan negatif 13. Kan U5 sama dengan negatif 2 kali 5 kurang 5 sama dengan negatif 10 kurang 5 sama dengan negatif 15. Sehingga tercipta barisan bilangan ini adalah barisan bilangan negatif 7, negatif 9, negatif 11, negatif 13, dan negatif 15. Kalian tinggal cocokkan saja dengan pilihan yang tersedia. Sehingga setelah kita cocokkan, maka pilihan yang cocoknya adalah C. Kalian ingat, jika ada soal seperti ini, kalian tinggal gantikan dengan setiap N-nya jadi 1, 2, 3, atau seterusnya. Lanjutkan ke soal yang ketiga. Diketahui barisan bilangan dengan pola sebagai berikut: 15, 22, 29, 36, dan seterusnya. Rumus suku ke N dari barisan bilangan tersebut adalah A. UN sama dengan 7N tambah 8, B. UN sama dengan 15N tambah 2, C. UN sama dengan 7N kurang 2, D. UN sama dengan 15N kurang 8. Nah, pada soal ketiga ini ada dua cara yang bisa kalian gunakan, tetapi kalian bisa pilih cara yang termudah yang bisa kalian gunakan. Nah, menentukan rumus UN dari barisan bilangan 15, 22, 29, 36, dan seterusnya. Cara pertama, kita tulis lagi barisan bilangannya 15, 22, 29, 36, dan seterusnya. ke 22 kita tambahkan 7, 22 ke 29 tambahkan ke 7, 29 ke 36 tambahkan ke 7. Ini adalah pola tingkat pertama atau pola tingkat 1. Nah, kita tulis tingkat 1. Kita lanjutkan. Rumus suku ke N. Rumus suku ke N dapat dicari dengan persamaan UN sama dengan AN tambah B. Jadi harus kalian cari nilai A dan nilai B. 15, 22, 29, 36, dan seterusnya. (15) ini sama dengan 7 kali 1 ditambah 8. 22 itu sama dengan 7 dikali 2 ditambah 8.
Sedangkan 29 itu sama dengan 7 kali 3 ditambah 8. Dan 36 itu kita peroleh dari 7 kali 4 ditambah 8. Kita lanjutkan. Maka U1 sama dengan AN tambah B. Kita ketahui U1 nya adalah 15. Maka dimana N nya adalah 1 tambah B, maka kita gunakan juga U2. U2 sama dengan AN tambah B, dimana U2 nya itu adalah 22 dan N nya adalah 2. Maka 22 sama dengan A dikali 2 ditambah B. Kita lakukan proses eliminasi dan substitusi. Di mana persamaan satunya adalah 15 sama dengan A kali 1 tambah B, dan persamaan 2-nya adalah 22 sama dengan A kali 2 tambah B. 15 sama dengan A kali 1 tambah B sama dengan 15. A kali 1 itu sama dengan A tambah B, dan 22 sama dengan A kali 2 tambah B sama dengan 22. A kali 2 itu sama dengan 2A ditambah 2B. Maka kita lanjutkan. 15 sama dengan A tambah B, dan 22 sama dengan 2A tambah B. Tadi kalian ingat proses eliminasi dengan syarat koefisiennya harus sama. Koefisien dari B itu ada 1, maka dapat kita langsung kurangkan. Maka 15 kurang 22 yaitu negatif 7 atau min 7. A kurang 2A yaitu negatif A. Sedangkan B kurang B itu habis. Maka negatif 7 sama dengan negatif A. 7 sama dengan A. Karena sama-sama kita kalikan dengan negatif. Kita lanjutkan ke proses substitusi. Yaitu kita substitusikan nilai A sama dengan 7. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kita substitusikan ke persamaan 2. 22 sama dengan 2A tambah B. 22 sama dengan 2 kali 7 tambah B. Maka 22 sama dengan 14 tambah B. 22 kurang 14 sama dengan B. B sama dengan 8. Karena 8 itu kita peroleh dari 22 kurang 14. Maka UN sama dengan AN tambah B, kita peroleh A-nya tadi 7 dan B-nya 8. Maka rumusnya dapat kita peroleh UN sama dengan 7N tambah 8. Maka rumus N dari barisan bilangan 15, 22, 29, dan 36 adalah UN sama dengan 7N tambah 8. Ini cara pertama. Harus kalian cari nilai A dan nilai B. Untuk soal ketiga dengan cara yang kedua, kalian dapat
memasukkannya saja ke dalam pilihan yang tersedia di pilihan ganda, yaitu pilihan A, B, C, atau D. Untuk cara yang kedua, langsung saja masukkan ke pilihan A. Boleh terurut. Kita mulai dari pilihan A. Apakah benar itu pilihan A untuk rumus UN dari barisan bilangan 15, 22, 29, atau 36? Nah, cara yang kedua, memilih dan mensubstitusikannya. Nilai N. Kita ganti N-nya dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Mensubstitusikan nilai N ke beberapa pilihan ganda yang disajikan. Maka kita cek pilihan A, mana A itu sama dengan UN sama dengan 7N tambah 8. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita ganti N-nya dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. UN sama dengan 7N tambah 8. Maka dan ingat, U1-nya 15, U2-nya 22, U3-nya 29, dan U4-nya 36. Apakah yang kita dapatkan sesuai dengan 15, 22, 29, 36? Mari kita cek. U1 sama dengan 7 kali 1 tambah 8 sama dengan 7 tambah 8 sama dengan 15. Kita peroleh U1-nya 15. U2 sama dengan 7 kali 2 tambah 8. Maka 14 tambah 8 sama dengan 22. Lanjutkan U3, 7 kali 3 tambah 8 sama dengan 21 tambah 8 sama dengan 29. Kita peroleh U3-nya 29. U4 sama dengan 7 kali 4 tambah 8 sama dengan 28 tambah 8 sama dengan 36. Maka kita peroleh U1 15, U2 22, U3 29, dan U4 36. Maka benar. Maka pilihan A yang kita cek tadi adalah rumus N dari barisan bilangan 15, 22, 29, dan 36. Pilihan A benar. Jadi kalau pilihan A benar, kita tidak perlu cek lagi pilihan B, C, dan D yang tersedia di soal yang ketiga. Cukup gampang untuk cara yang kedua. Kalian boleh memilih cara satu atau cara yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Dalam sebuah aula terdapat 25 kursi pada barisan pertama dan setiap baris berikutnya bertambah 3 dari kursi di depannya. Jika aula itu memuat 8 baris kursi, maka tentukan banyak kursi dalam aula tersebut. Jadi yang ditanya adalah banyak kursi. Banyak kursi di sini kita tekankan lagi sama dengan jumlah. Maka untuk menentukan banyaknya atau jumlah kita gunakan rumus SN bukan UN. Diketahui 25 sebagai 25 kursi pada barisan pertama. Nah, kita ingat 25 kursi pada barisan pertama. Di sini dapat kita simbolkan sebagai U1 karena sebagai barisan pertama. Nah, lanjutkan yang diketahui pada soal. Yang diketahui pada soal lagi adalah setiap
barisan atau setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi, maka bertambah 3 kursi ini, nah kita ingat lagi bahwa kata bertambah di sini atau bertambah 3 kursi ini kita lambangkan dengan B kecil atau beda setiap sukunya atau barisnya. Nah, aula memuat 8 baris. Otomatis aula di sini mempunyai 8 suku. Yang ditanya adalah banyak kursi pada aula tersebut. Nah, banyak kursi dalam aula tersebut. Banyak kursi di sini Bapak tekankan lagi adalah jumlah. Nah, kita ingat jumlah kursi atau jumlah di sini menggunakan rumus SN bukan UN, karena rumus SN itu kita gunakan untuk mencari jumlah N suku pertama. Nah, jawab SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Maka karena aula memuat 8 baris kursi, maka N-nya otomatis kita ganti dengan 8. Maka S8 sama dengan 8 per 2 dikali dengan A-nya itu adalah U1, yaitu 25 ditambah U8. Nah, U8 ini belum diketahui karena kita belum tahu pada barisan ke-8 berapa banyak kursi pada aula tersebut. Nah, karena belum diketahui U8-nya, terlebih dahulu kita cari nilai U8. U8 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Atau kita tulis U8 sama dengan A-nya itu 25. 8 kurang 1 kali bedanya itu 3. Maka U8 sama dengan 25 tambah 7 kali 3. U8 sama dengan 25 tambah 21. Maka U8 sama dengan 46. Maka bisa kita lanjutkan proses mencari jumlah kursi dalam aula tersebut. Maka S8 sama dengan 8 per 2 dikali 25 tambah U8. S8 sama dengan 4 kali 25 tambah 46. Maka S8 kita jumlahkan dulu. Maka S8 sama dengan 4 dikali 25 tambah 46 yaitu 71. Maka S8 sama dengan 4 kali 71 yaitu 284. Maka kita peroleh bahwa banyaknya kursi dalam aula tersebut adalah 284 kursi. Adalah 284 kursi. Nah, demikian pada soal terakhir ini. Semoga kalian paham. Jika kalian tidak paham, jangan segan-segan untuk bertanya kepada Bapak. Semoga pertemuan keempat ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Kita ingat rumus UN dan rumus SN.
Jika menentukan pola Kn dan menentukan jumlah, kita gunakan Sn. Maka kita simpulkan pembelajaran UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B untuk menentukan suku Kn. Nah, untuk menentukan Sn atau jumlah N suku pertama, kita gunakan Sn sama dengan N kurang bagi 2 kali A tambah UN. Kita ingat Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.